kita membuat tabel mahasiswa, kita kembali ke text editor kita. Ini file koneksi.php-nya bisa ditutup. Kita buat file baru dengan nama tambah, terus enaknya underscore mahasiswa. Jangan lupa tambahkan .php di belakangnya. Oke, karena kita akan menggunakan Bootstrap 4, jadi untuk tampilan CSS kita tidak perlu menghandle lagi, jadi kita langsung panggil function si Bootstrap-nya aja. Oke, untuk tag-nya kalian ketik tag HTML, lalu tag head, setelah itu meta kalian bisa mengikuti saja UTF-8 meta name viewport content with device with initial scale 1, lalu initial scale 1, berikutnya string to fit no. Oke. Kemudian untuk CSS-nya kita copy paste aja biar cepat. Lalu kalian tambahkan title name tambah mahasiswa. Itu untuk tag head-nya. Lanjut ke tag body. Oke. Di sana kita menggunakan Bootstrap 4. Jadi kita langsung bisa bikin div aja, class container, lalu div row, lalu bikin div call md8. Oke, jangan lupa ditambahin offset md2. Lalu kita tambahkan div class card, tambahkan lagi div card header. Oke, ini ada yang salah. Harusnya header. Lalu di sini tambah mahasiswa. Lalu di bawah sini kita bikin div dengan class name card body. Lalu form dengan action simpan mahasiswa.php dengan menggunakan metode post. Tutup kelas tag formnya, lalu kalian buat div dengan kelas name form group. Form group di dalamnya ada labelnya ini nggak usah ditambahin, dihapus saja. Nomor induk mahasiswa, lalu input type-nya text, masukin dengan nama nim, lalu placeholder masukkan nim. Oke, karena kita menggunakan Bootstrap untuk input, kita harus menambahkan class name form control. Nah, kita sudah punya nim nih. Ini kita copy paste aja. Kan kita butuh nama lengkap, nama placeholdernya masukkan nama. Lalu berikutnya adalah alamat. Untuk alamat kita tidak menggunakan input text, tapi kita menggunakan text area. Text area name-nya alamat, ID-nya bisa kita hapus, call-nya juga ini kita hapus aja, row-nya mungkin kita 5. Jangan lupa class name-nya form control, jangan lupa disimpan. Lalu berikutnya adalah kita membutuhkan 2 buah tombol.
Untuk button yang pertama, type-nya kita set ke submit. Jangan lupa tambahkan kelas btn spasi btn success. Btn success ini nanti warnanya warna hijau harusnya. Lalu ini kita copy aja, reset ini btn warning, type-nya reset. Oke, kita simpan semua, lalu kita kembali buka browsernya. Jangan lupa kembalikan sini. Oke, di sini sudah ada tambah mahasiswa.php yang tadi kita telah buat. Di sini mari kita coba lihat hasilnya seperti apa, apakah ada error atau tidak. Oke, hasilnya seperti ini. Sepertinya bootstrapnya belum keload dengan baik. Mungkin ada beberapa yang kurang. Coba di sini kita tambahkan inisialisasi untuk variabel load JavaScript-nya. Oke, mari kita debug. Ini masih bisa dibuka nggak ya? Oh, sorry, internetnya saya matiin tadi. Karena kita menggunakan CDN atau Content Delivery Network, jadi otomatis kalian harus punya akses internet untuk membukanya. Jika tidak, tampilannya akan seperti ini, seperti tidak ada stylenya sama sekali. Kita bisa refresh. Nah, sudah ada tambah mahasiswa nih, tapi di sini masih nempel ke atas. Kita tambahkan sedikit. Di sini kita tambahkan style, margin, top. Enggak. Karena kita pakai bootstrap, kita bisa tinggal panggil nt4. Oke, sudah berhasil. Ini adalah tampilan form tambah mahasiswa yang ada field name, nama lengkap, dan alamat. Jadi name-nya menggunakan input text berupa field, nama lengkap juga menggunakan input text, sedangkan alamat menggunakan text area. Dan dilakukan proses insert ke dalam tabel mahasiswa yang telah kita buat. Untuk membuatnya, kita tinggal buat file baru dengan nama simpan_mahasiswa.php. Koneksi.php itu yang tadi kita buat sebelumnya ya guys. Oke, ini harus di form tadi. Variabelnya ada 3. Yang pertama adalah name yang dikirim melalui variabel post dengan variabel name-nya name juga. Lalu ini kita bisa copy paste aja. Lah, kita ganti jadi nama yang berikutnya adalah alamat. Variabel name-nya juga alamat. Kemudian kita akan membuat sebuah query string yang berfungsi untuk melakukan insert ke dalam database mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa juga. Sintaksnya adalah insert into mahasiswa dengan field name, nama, sama alamat dengan mengirimkan variabelnya berupa name. Oke, name, nama, alamat. Jangan lupa kurung tutup .2. Lalu berikutnya adalah kita panggil function untuk mengeksekusi si sintaks variabel query ini. Caranya adalah dengan memanggil file koneksi lalu query, kita masukkan variabel name-nya query. Oke, sama seperti tadi. Jika berhasil, kita akan melakukan redirect ke file
mungkin bukan index.php. Oke, index.php aja biar kita kebayang ya. Index.php, jangan lupa titik komanya. Selain itu, jika gagal, echo data gagal disimpan. Terus kita simpan, lalu kita cek lagi, sepertinya tidak ada yang error. Berikutnya adalah kita coba refresh ini, kita masukkan name-nya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, namanya Cahyo Wicaksono, alamatnya Kota Bekasi. Lalu kita simpan. Apakah berhasil masuk ke dalam database? Oke, di sini langsung diarahkan ke file index.php karena emang munculnya ke file index.php kan. Kita coba buka database yang tadi kita telah buat. Coba ya di refresh. Oke, di sini sudah ada NIM-nya 123456, namanya Cahyo Wicaksono, alamatnya di Koni. Jadi yang pertama adalah pada baris kedua ada include koneksi.php. Include koneksi.php akan mengincludekan file koneksi.php dan semua variabel yang ada di dalamnya berikut dengan variabel koneksi ya. Lalu di bawahnya untuk baris 4, 5, dan 6 ini berfungsi untuk menangkap semua variabel yang dikirim dari form tambah mahasiswa. Di sini kalian bisa perhatikan ada NIM, ada nama, ada alamat. Kita coba buka tambah mahasiswanya. Oke, di sini ada NIM, ada nama, ada alamat. Jadi jika di tag HTML, form tag HTML, ada tag input yang memiliki property name dan value-nya adalah variable name-nya. Jadi kalau kalian ingin membuat di sini misalkan kita ingin membuat kota. Kota berarti di sininya kita harus tambahkan, di sini kita ganti kota. Di sini ganti kota. Placeholder-nya masukkan kota. Berikutnya kalian harus menambahkan kota di dalam simpan underscore mahasiswa.php ini dan menambahkan field di database mahasiswa di tabel mahasiswa juga ya. Jadi harus ada di form, di file untuk menyimpan, dan di tabelnya. Itu sebenarnya hanya sebuah query string MySQL yang berfungsi untuk melakukan insert ke dalam tabel mahasiswa. Jadi kita bedah perbagian ya. Di sini insert into ini default query string untuk melakukan insert. Mahasiswa di sini adalah nama tabelnya. Sedangkan di sini NIM, nama dan alamat adalah field-field yang ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi pastikan semua field name-nya sama dengan yang ada di tabel mahasiswa. Berikutnya adalah ada values. Values juga merupakan sebuah query string bawaan dari MySQL. Berikutnya adalah kita akan mengirimkan, melampirkan variabel name, nama, dan alamat. Jadi ini merupakan sebuah query string. Jadi query string ini akan kita panggil menggunakan function yang ada di variabel koneksi, menggunakan objek query dan melampirkan query string yang tadi. Jadi jika berhasil, kita akan diarahkan ke file index.php, namun jika gagal akan muncul data gagal disimpan. Oke, itu saja untuk pembahasan insert ke dalam tabel mahasiswa. Sampai jumpa di video selanjutnya.